Lingkungan hidup adalah warisan besar yang harus kita jaga bersama. Namun saat ini, 3 isu besar, sampah, kerusakan hutan, dan krisis air, menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian alam, kualitas hidup, dan keberlangsungan generasi mendatang. Isu yang akan kita bahas adalah krisis lingkungan khususnya terkait sampah, kerusakan hutan deforestasi, dan masalah air, kekeringan, pencemaran, banjir. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan saling memperparah kondisi aktual di Indonesia. Sampah. Indonesia menghadapi masalah sampah yang besar. Sebanyak sekitar 8 juta ton sampah dibuang ke laut setiap tahun akibat pengelolaan sampah darat yang buruk. Sekitar 80% sampah laut berasal dari daratan. Deforestasi. Hutan Indonesia terus mengalami tekanan. Pada tahun 2024, deforestasi neto tercatat sebesar 175.400 hektar. Mayoritas deforestasi terjadi di hutan sekunder dan sebagian besar dalam kawasan hutan. Masalah air. Masalah air mencakup pencemaran air, kekeringan, banjir, dan kerusakan daerah penyerapan air. Masalah ini berhubungan dengan beberapa aspek antara lain. 1. Wawasan Nusantara. Lingkungan adalah bagian dari ruang hidup bangsa dalam kerangka Nusantara. Jika kondisi lingkungan rusak, keberlanjutan wilayah Nusantara sebagai negara kepulauan akan terancam. 2. Bela negara. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga negeri. Kerusakan lingkungan adalah bentuk ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan kesejahteraan generasi mendatang. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menempatkan kesejahteraan sosial dan keadilan lingkungan sebagai bagian dari tujuan bersama rakyat. Pengambilan kebijakan lingkungan harus melibatkan partisipasi warga. 4. Ketahanan nasional. Krisis lingkungan melemahkan ketahanan pangan, air, dan kesehatan masyarakat, yang semuanya vital bagi stabilitas nasional. 5. Politik strategi nasional. Pengelolaan lingkungan tidak bisa lepas dari kebijakan dan strategi nasional, dari regulasi, penegakan hukum, hingga rencana pembangunan berkelanjutan. Relevansi terhadap warga negara. Mengapa isu ini penting untuk diperhatikan oleh semua warga negara? Karena dampaknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari, udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, kualitas pangan, risiko bencana, dan kesehatan masyarakat. Jika kita abai, beban biaya kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi akan meningkat. Apa dampaknya jika diabaikan? Beberapa dampak nyata: kesehatan, meningkatnya penyakit pernapasan dan penyakit terkait polusi udara dan air. Kerugian ekonomi, biaya penanggulangan banjir, pencemaran, kerusakan ekosistem. Bencana alam, banjir bandang, longsor, kekeringan, penurunan kualitas hidup, air bersih langka, lingkungan rusak, turunnya estetika alam. Krisis ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, terumbu karang rusak, habitat hancur. Semua itu mengancam masa depan generasi mendatang jika kita tidak bertindak sekarang. Peran konkret mahasiswa warga negara, aksi nyata. Apa yang bisa dilakukan? Berikut beberapa contoh aksi nyata. 1. Pelopor pengelolaan sampah. Membentuk bank sampah di kampus dan lingkungan. Kampanye Zero Waste, Reducere Use Recycle. Edukasi masyarakat media sosial tentang pengelolaan sampah dan pemilahan. 2. Aksi konservasi hutan dan penghijauan. Penanaman pohon di area kritis. Bergabung atau mendukung organisasi konservasi. Pengawasan terhadap aktivitas penebangan ilegal, advokasi kebijakan. 3. Pelestarian air, pengelolaan das, daerah aliran sungai. Kampanye hemat air, penggunaan teknologi irigasi hemat air. Bersih-bersih sungai, kawasan resapan air. Edukasi pengolahan limbah domestik agar tidak mencemari sungai. 4. Advokasi partisipasi kebijakan publik. Menyampaikan aspirasi ke pemerintah lokal legislatif terkait regulasi lingkungan. Menyusun proposal atau ikut kegiatan penelitian pelibatan masyarakat. Membuat media kampanye, video, poster, konten sosial media, untuk menyebarluaskan kesadaran. 5. Kolaborasi lintas sektor. Kerjasama dengan LSM, komunitas lingkungan, media lokal. Membuat event lingkungan, diskusi publik, edukasi sekolah. Dengan langkah-langkah tersebut, mahasiswa dan warga dapat menjadi agen perubahan kecil yang jika banyak dilakukan akan berdampak signifikan. Sebagai generasi muda, mahasiswa dan warga memiliki kekuatan besar untuk menjadi agen perubahan.
Suara kita bisa mendorong kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan menumbuhkan kesadaran di masyarakat luas. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, ajak teman dan keluarga untuk ikut beraksi, serta dukung program pelestarian lingkungan di sekitar kita. Ingat, masa depan bumi bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Mari bertindak sekarang demi kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Krisis lingkungan karena sampah, kerusakan hutan, dan masalah air bukanlah masalah orang lain. Ini masalah kita bersama. Semakin kita menunda, semakin besar kerugian yang harus dipikul generasi mendatang. Mari kita mulai dari diri sendiri, memilah sampah, mendukung konservasi, melestarikan air, dan menyuarakan kebijakan lingkungan yang adil. Bersama, kita bisa menjaga bumi, rumah kita bersama. Terima kasih telah menyimak.